Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Syirah Syafila binti Jeli, kos di PG. Hari ini saya akan eh, membuat reflection subjek PEC 700. Sudah saya selesaikan ialah logo, poster, storyboard, dan video Powtoon. Dan IT tools yang saya gunakan ialah Canva dan juga CapCut. Canva saya guna sebab dia lebih mudah dan banyak template yang disediakan. Dan CapCut saya gunakan untuk mengedit video, dan masalah yang saya hadapi semasa membuat tas tersebut adalah line, sebab masalah line yang kurang baik. Jadi saya akan pergi ke college untuk connect wifi dan selesaikan tas yang diberikan. Oke. Oke, bagaimana saya elaborate benda ini? Mungkin saya akan gunakan skill-skill atau kemahiran yang saya gunakan dalam pengeditan di Canva untuk di alam pekerjaan di masa hadapan. Dan apa yang saya pelajari daripada tas ini, yang pertama adalah penggunaan Canva untuk pengeditan, dan semasa pembuatan tas tersebut atau menyelesaikan tugasan, saya dapat bekerja sama bersama rekan-rekan saya. Oke, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farah Natasha binti Abdurrahim. Oke, yang pertama, apakah tugas saya adalah saya membuat logo, poster, dan juga Powtoon. Dan alat IT yang dalam tali yang saya gunakan pas menyelesaikan tugasan itu adalah Canva dan juga Powtoon juga lah. Di tugasan tersebut saya menggunakan Canva, di mana saya membuat poster dan juga logo untuk tugasan saya juga lah. Dan juga Powtoon, di mana saya membuat storyboard punya tugasan. Yang ketiga adalah masalah ataupun isu yang dihadapi semasa activity, dan juga semasa activity adalah seperti biasa juga lah, semua orang hadapi adalah masalah lain. Dan cara saya selesaikan masalah itu adalah saya juga menggunakan Wi-Fi college untuk menyelesaikan masalah tersebut juga lah. Perasaan saya semasa membuat tugasan tersebut adalah dia susah juga lah semasa membuat, terutamanya Powtoon, di mana Powtoon tuh dia bukan line yang banyak dan juga sangat complicated juga lah. Apa yang saya pelajari melalui activity ini adalah saya dapat mempelajari tentang cara membuat Powtoon, di mana memang saya tidak pernah cara membuatnya, dan juga saya dapat meningkatkan kemahiran saya menggunakan Canva. Saya dapat meningkatkan menggunakan Canva tersebut, di mana cara untuk membuat logo dan juga poster. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Siti Julida binti Ahan. Oke, dalam subjek di sini, tugas yang saya kerjakan adalah membuat logo, poster, dan juga storyboard. Alat IT yang saya gunakan adalah Canva, CapCut, dan juga Powtoon. So, kenapa saya pakai 3 aplikasi ini? Sebab Canva ini menyediakan banyak template, memudahkan pelajar untuk membuat poster ataupun logo. So, banyak elemen-elemen yang disediakan bagi memudahkan pelajar lagi membuat poster yang menarik. So, masalah yang saya hadapi ketika menggunakan 3 aplikasi ini adalah masalah internet. Ini karena aplikasi ini memerlukan internet yang kuat. So, cara saya menyelesaikan masalah ini adalah saya pergi ke college untuk connect wifi.
perasaan yang saya dapat rasakan tentang, bukan, maksud saya, sorry, semasa saya menggunakan alat IT ini, ia membantu saya dalam mempelajari lagi tentang menggunakan aplikasi ini untuk membantu saya menyelesaikan lagi tugas-tugas yang diberi. So, apa yang dapat saya pelajari dari aktiviti yang telah diberikan adalah saya dapat mempelajari bagaimana menggunakan IT ini. Lepas itu saya belajar bagaimana bekerja sama dengan ahli kumpulan saya. So, aktiviti ini juga dapat memberi pelajaran kepada saya bila saya keluar nanti, sebab kerja pada zaman sekarang nih kebanyakan menggunakan teknologi. So, itu sih dari saya. Sekian, terima kasih. Hello guys, so nama saya Nurizatira, saya ambil course diploma pengurusan. Hari ini saya akan memberitahu tentang reflection PC 700 ya. Oke, untuk soalan yang nomor 1, task yang telah saya lakukan adalah poster, storyboard, dan juga logo. Untuk apps yang saya guna, saya telah menggunakan 3 apps, yaitu Canva, CapCut, dan juga Storyboard. Oke, kenapa saya guna apps nih? Oke, untuk apps Canva nih dia macam yang Jurida bilang, dia memudahkan pelajar. So, Canva nih dia telah menyediakan pelbagai template dan kita tidak perlu susah payah untuk cipta ataupun buat. Dia tidak maksud saya dia tidak menyukarkan pelajar lah untuk buat dorong punya assignment. Oke, untuk apps yang kedua adalah CapCut. Oke, kenapa saya guna CapCut? CapCut ini dia macam template juga, CapCut nih dia macam Canva juga, dia ada template, dan CapCut nih juga dia boleh edit video, bukan video saja, tapi dia boleh edit gambar, dia boleh tambah teks, dia boleh tambah sound, video. Itu kelebihan CapCut lah bagi saya. Oke, untuk storyboard ini saya gunakan storyboard semasa saya membuat task untuk storyboard kumpulan kami. Oke, masalah yang saya selalu hadapi masa membuat task saya adalah satu line, ya tidak dinafikan, line memang menjadi masalah yang utama bagi pelajar-pelajar. So, untuk yang kedua adalah masalah kepada saya bila contoh kalau saya mau buat storyboard tuh, saya ada beberapa masalah, yaitu saya tidak berapa mahir dalam membuat storyboard. So, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya akan pergi ke college dan saya juga akan meminta bantuan dengan ahli kumpulan saya. Lepas itu, apa yang saya rasa masa saya guna IT tool ini selepas saya membuat saya punya task, sebelum ini saya belum berapa pandai guna storyboard, tetapi setelah saya mengambil subjek ini, saya dapat belajar bagaimana mau guna storyboard, macam mana mau buat susun atur jalan cerita dia, macam mana mau tambah gambar. Dan saya juga dapat belajar macam mana mau tambah lagi skill saya dalam mengedit di apps Canva. Oke, untuk soalan yang terakhir,
apa yang saya belajar daripada activity ini? Oke, melalui activity ini saya dapat belajar macam bagaimana untuk menggunakan IT tools dan juga saya dapat belajar macam mana ingin membantu rekan-rekan yang susah juga. Oke, thank you. Halo everyone, nama saya Mary Michelle Julius. Hari ini saya akan memberikan reflection saya berkenaan dengan subjek yang saya ambil pada semester ini, yaitu PEC 700. So, untuk soalan yang pertama, task yang telah saya buat adalah di dalam PEC 700 ini mempunyai dua task, yaitu secara individual dan juga secara berkumpulan. So, saya akan explain reflection saya bagian individual terlebih dahulu, and then selepas itu saya akan pergi kepada bagian kumpulan lah. So, di dalam task individual ini, saya telah melakukan beberapa kerja, yaitu membuat logo, membuat poster, dan juga membuat portfolio. Di mana membuat portfolio ini, kami pelajar diminta untuk membuat dua task yang berbeza dan menggunakan IT tools yang berbeza. So, untuk logo dan poster, saya menggunakan IT tools yang sama, yaitu Canva. Kenapa saya menggunakan Canva? Sebab Canva adalah salah satu aplikasi teknologi, yaitu IT tools yang sangat famous pada masa kini, yang sangat memberi banyak kemudahan kepada para pelajar, yang memudahkan kerja pelajar disiapkan dengan masa yang tepat lah. So, untuk bagian portfolio, di mana saya membuat dua task. Yang pertama adalah saya membuat poster menggunakan aplikasi Canva juga. Di sini saya belajar untuk mencipta sebuah poster itu tanpa menggunakan template yang telah disediakan di dalam aplikasi Canva itu. Kemudian task yang kedua yang saya buat adalah berkenaan dengan video persembahan, di mana saya menggunakan aplikasi Putun sebagai aplikasi untuk melakukan video persembahan saya. Di dalam aplikasi Putun ini, saya telah belajar berbagai cara untuk kita buat sesuatu video persembahan ataupun lebih dikenal pasti sebagai slide presentation kita, agar slide presentation kita tuh nampak lebih menarik lah daripada sebelum-sebelumnya. So, soalan yang kedua itu berkaitan dengan IT tools. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, saya menggunakan IT tools seperti Canva dan juga Putun untuk menghasilkan kerja-kerja dan menyiapkan kerja-kerja yang telah diberikan oleh pengajar kami. So, untuk yang ketiga ialah masalah yang saya hadapi semasa menjalankan tugas-tugas secara individual ialah yang pertama, seperti yang kawan-kawan saya telah cakap tadi, kami kekurangan bekalan internet ataupun MB, jadi kami terpaksa bergegas pergi ke college untuk mendapatkan wifi college sebagai internet kami lah, kemudahan untuk kami untuk menyiapkan kami punya task. So, kekangan yang kedua adalah dari segi kawasan yang bising. Kenapa saya berkata demikian? Semasa saya menjalankan menyelesaikan activity portfolio, di mana ingin merekamkan step by step yang kami buat, saya terpaksa mengeluarkan beberapa kos untuk pergi ke kawasan yang senyap seperti library yang terdekat untuk merekam sesuatu video itu tanpa gangguan suara daripada kawasan luar. So, itu merupakan cara dan juga masalah yang saya hadapi semasa menyelesaikan tugasan saya. So, untuk task secara berkumpulan, saya telah menyumbang tenaga dari segi pemikiran saya, yaitu pemilihan nama grup, penciptaan nama grup, dan juga penyusunan details of campaign yang akan kami buat. So, di dalam grouping punya task ini, kami telah membuat storyboard, video shooting, dan juga Putun lah sebagai kami punya
kerja di dalam kumpulan. So, apa yang saya dapat ringkaskan di dalam pekerjaan kumpulan ini, yang pertama, dari segi masalah yang saya hadapi, kami kesukaran untuk berkomunikasi secara fisikal. Sebab kami mempunyai masa pembelajaran yang berlainan. Tidak semua daripada kami mempunyai masa yang sama. Ada sebagian daripada kumpulan kami mempunyai jadwal waktu pembelajaran yang tidak sama. Ini menyukarkan kami untuk berbincang secara bersemuka. So, apa perasaan saya semasa saya menggunakan aplikasi ini dan sebelum saya diperkenalkan aplikasi ini? Sebelum ini memang saya pernah dengar tentang Canva dan memang pernah lakukan beberapa tugas menggunakan aplikasi secara online ini. Tapi di dalam subjek PIC ini, saya ditekankan lebih lagi mengenai kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam aplikasi-aplikasi ini. Di sini, di dalam PIC ini juga, saya dapat mengenal pasti lebih terperinci di mana saya mempelajari cara membuat template sendiri, menghasilkan video persembahan sendiri tanpa menggunakan template-template yang telah disediakan. So, untuk yang terakhir, apa yang saya pelajari melalui activity ini, yang pertama, apa yang saya pelajari secara individual, bagi diri saya sendiri, di dalam tugasan individual itu sangat-sangat menguji kesabaran saya. Karena apa? Dalam masa yang sama, saya mempunyai berbagai kerja dalam satu masa. So, means saya tidak terikat dengan satu kerja saja. Terdapat assignment lain juga yang perlu saya lakukan. So, saya ada kekangan masa di situ, dan apa yang saya dapat pelajari, saya sabar. Saya sabar sampai saya punya kerja semua siap. Saya dapat kasih siap lah gitu. Dan yang kedua, yang saya pelajari daripada kumpulan ini, pertama, kerjasama itu sangat perlu lah di dalam sebuah kumpulan. Lepas itu, di dalam sebuah kumpulan itu juga, kalau satu orang tidak bersuara, kerja itu tidak akan siap lah gitu. So, itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih.